Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Zain Ilmi, NPM 221506176, berasal dari kelompok 2D, kelas PSTID, jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian register yang terdiri dari gerbang flip-flop D. Nah, di sini terdapat rangkaian register SISO atau serial in, serial out. Nah, cara untuk menggunakannya adalah dengan memencet inputan di sini, kemudian kita hanya perlu memasukkan switch di sini agar di dalam register ini terdapat perubahan seperti ini. Dua ini sudah terisi dengan dua angka, yaitu 11 lalu di sini 00. Jika kita melakukan pemencatan lagi, maka akan terjadi penggeseran data yang awalnya di sini 0 menjadi 1 karena digeser ya. Kemudian jika kita pencet lagi, maka dia akan menjadi 1 lagi. Lalu bagaimana cara untuk melihat datanya? Di sini sudah terlihat nih 1, karena dia data dari yang paling ujung di sini. Jika kita pencet lagi, maka datanya akan bergeser, lalu yang di ujung sini akan menjadi 0. Begitupun seterusnya. Seperti yang bisa dilihat. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Eh, Contoh gerbang SISO atau serial in, serial out. Baik, kita akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu SIPO, serial in, parallel out. Nah, di sini disebut serial in, parallel out karena outputannya sudah bisa terlihat ada 4 jenis di sini. Sedangkan inputannya hanya terdapat satu jenis saja. Nah, mari kita coba. Caranya masih sama. Kita input dengan cara memasukkan inputan sini berapa data, karena di sini terdapat 4 flip-flop D, maka kita akan masukkan 4 data. Seperti biasa, sekali pencet. Kemudian jika kita ingin masukkan 0, hanya perlu menggesernya. Kemudian satu lagi, kita akan masukkan 010, 0101. Jika kita geser, maka jadinya akan seperti ini. 0101. Lalu kita ganti lagi menjadi 0. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terlihat hasilnya. 1 0 1 0 seperti yang diinputkan tadi. Jika kita ingin menggesernya seperti yang tadi saya bilang, pencet switch saja. 1 2 3. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Em, karena fungsi dari flip-flop D itu sendiri, jadi inputan yang kita masukkan, dia akan tersimpan di dalam flip-flopnya ini. Kemudian cara untuk mengeluarkannya yaitu dengan cara memencet switch agar bisa tergeser dan bisa dilihat di outputan paralel ini. Baik, kita akan melanjutkan ke rangkaian selanjutnya. Selanjutnya adalah pisau. Oh, salah, pipo. Rangkaian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pipo. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya karena terdapat 4 inputan. Nah, kenapa ini hanya ada clock? Sebenarnya ini simple. Kita bisa menggunakan clock atau menggunakan switch. Tapi dengan premis jika kita menggunakan clock maka outputannya akan lebih random atau bisa dibilang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan kalau switch, kita bisa menggunakan switch itu sendiri untuk mengubah inputannya. Contohnya seperti ini.
Nah, kita jalankan rangkaian. Nah, jika kita ingin memasukkan inputannya, apapun yang terjadi jika kita mengubah inputan di sini, kemudian di sini contohnya seperti tadi 1010. Nah, jika kita geser, nah setelah dipencet switchnya seperti ini, dia langsung masuk, lalu langsung terlihat. Kenapa? Karena inputannya paralel, outputannya paralel. Atau bisa dibilang register ini dia menyimpan data yang kita masukkan, kemudian kita bisa mengambilnya. Entah itu secara satu persatu seperti serial atau bisa sekaligus seperti paralel. Dan itu tidak akan ada perubahan data apapun yang terjadi, sehingga inputan akan menjadi hasil outputannya itu sendiri. Yang berbeda hanya ada di prosesnya. Jika sebelumnya kita hanya bisa mengambil satu persatu, kemudian kita masukkan satu persatu, maka ini kebalikannya. Kita bisa memasukkan banyak, lalu bisa mengambil banyak. Nah, cara untuk menonaktifkannya gimana? Kita hanya perlu mematikan ini, kemudian pencet lagi switchnya, maka dia akan menjadi kembali semula. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi perbedaannya adalah di bagian inputannya paralel, lalu outputannya paralel, sehingga hasilnya bisa diambil secara bersamaan. Selanjutnya kita akan melanjut ke rangkaian pisau atau parallel in, serial out. Nah, ini contoh rangkaiannya teman-teman. Nah, ini cara menggunakannya simple, tanpa kita harus menghapus clocknya. Di sini saya akan menghapus clocknya dulu karena terjadi beberapa kali error. Nah, baik, kita jalankan rangkaian sudah jalan. Nah, di sini terdapat 5 inputan, satu switch, 4 inputan. Satu inputan pertama, kedua, ketiga, lalu yang keempat ada di bawah sini. Nah, cara menggunakannya hampir mirip, tapi yang berbeda adalah 3 inputan akan berjalan melalui gerbang N ini, kemudian gerbang OR, baru memasuki ke flip-flop D. Nah, caranya seperti sebelumnya, hanya yang berbeda di sini terlihat perbedaan yang sangat jelas, yaitu ada umpamaan seperti ini, first in, first out. Jadi jika kita memasukkan angka terlebih dahulu di sini tanpa mencet switchnya, dia akan langsung masuk ke gerbang N ini, gerbang OR, kemudian langsung masuk ke flip-flop D, maka hasilnya akan langsung keluar tanpa kita perlu memencet switchnya. Kita akan masukkan angka yang sama, 1010. Nah, di sini sudah terlihat jika jika putih ini bergeser ke atas, maka dia akan terisi satu. Seperti yang bisa dilihat sini 1010. Nah, cara untuk mengeluarkannya gimana? Seperti tadi, cara untuk mengeluarkannya adalah pencet switchnya. Kita lihat satu. Nah, 1010. Cara untuk mengeluarkannya pencet satu, dua, tiga, empat. Nah, sudah keluar. Bahkan sebenarnya tanpa kita keluarkan juga, dia akan keluar sendiri. Dia akan kembali semula, seperti semula. Nah, cara mengeluarkannya menggunakan switch karena dia terdapat clock, sehingga jika kita keluarkan, hasilnya akan terus berputar ya. Nah, hasil yang kita inputkan dari sini, dia akan masuk ke N ini. Kemudian ketika kita tanpa mengubah switchnya, dia akan menjadi dinotekan, maka hasilnya menjadi satu. Lalu satu bertemu dengan satu, hasilnya menjadi satu. Kemudian ketemu OR, 0 atau satu, itu perumpamaan arah. Nah, jika seperti itu, maka akan menjadi angka satu di sini dan masuk ke flip-flop D ini. Sama seperti yang rangkaian sebelumnya. Nah, di sini terdapat ada 2 N, karena dia langsung 0 di sini, lalu inputan sininya masih 0, maka masuk ke sini sama-sama 0, hasilnya akan menjadi 0. Maka ujungnya akan menjadi 0.
semua cara menghitungnya akan berlaku di setiap inputan. Yang berbeda hanya ada di inputan terakhir. Karena dia langsung masuk ke flip-flop D. Sehingga data yang sudah kita inputkan akan tersimpan langsung ke dalam flip-flop D ini. Sedangkan yang lain dia harus melalui proses gerbang AND lalu gerbang OR. Begitu teman-teman. Baik, sepertinya itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.